Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, ini saya berikan poster mengenai penyakit TB paru ya. Iya. Boleh dibaca-baca ya Bu ya. Baca. Ya. Baiklah Ibu, kita akan memulai pencast ya Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Agustin, mahasiswi tingkat 3 D3 Keperawatan Politeknik Karya Husada Jakarta. Saya di sini akan melakukan pencast. Sebelum melakukan pencast, saya akan mendata identitas Ibu ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baiklah, kalau Ibu bersedia. Nama Ibu siapa ya Bu? Apik. Ya, Ibu Apik ya. Umurnya berapa tahun Bu? 70. 70 tahun. Agamanya Islam. Ibu anak keberapa? Anak kelima dari 6 bersaudara. Iya. Ibu punya anak berapa Bu? 5. Punya anak 5. Iya. 5-5-nya udah berumah tangga Bu? Iya, udah. Udah berumah tangga ya. Suku bangsanya apa Bu? Suku Sunda ya? Suku Sunda. Iya, suku Sunda. Dekorasi rumahnya dekorasi Sunda ya Bu? Iya, Sunda. Ibu kegiatan dalam keagamaannya apa aja Bu? Apa aja? Sholat, Jalan, kerja, berdoa ya Bu ya, iya. mengaji. Ngaji. Ibu lulus sekolah SD atau SMP atau SMA? SD. SD. Sekolah SD ya, lulus SD. Pekerjaan Ibu apa? Apa aja? Mengurus rumah tangga. Mengurus Oh, rumah tangga. mengurus rumah tangga ya Bu. Bu sebelumnya tahu apa itu penyakit TBC atau penyakit yang Ibu derita? Iya. Tahu. Tahu. Ya, Ibu udah melakukan pengobatan ya Bu ya selama 1 minggu. Udah. Iya Bu. Saya akan memberikan pencast Bu mengenai TB paru atau TBC. Jadi TB paru atau TBC ini yaitu penyakit infeksi menular Bu yang disebabkan oleh kuman atau oleh bakteri Bu. Nama bakterinya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosa Ibu. Nah, di situ bisa dibaca ya Bu, itu nama bakterinya. Terus nah, di sini tanda dan gejalanya itu apa? Ibu sekarang merasakan apa Bu? Keluhan Ibu pas Ibu berobat ternyata dokter mendiagnosa Ibu TB paru. Ibu keluhannya apa Bu? Batuk. Batuk-batuk ya Bu? Batuk-batuk. Oh, batuk-batuk. Terus apa lagi Bu? Dingin. Panas dingin. Oh, Ibu panas dingin. Ibu nafsu makan gak Bu? Tidak ya? Tidak. Ibu gak nafsu makan. Terus suka berkeringat juga di malam hari? Iya. Berkeringat di malam hari ya Bu. Nyeri dada gak Bu? Nyeri? Nyeri. Nyeri dada ya Bu ya. Ya. Bagaimana sih Bu ya cara penularan TBC ini Bu? Jadi TBC ini itu ditularkan melalui droplet Bu. Droplet melalui air liur juga, air ludah Ibu. Jadi si kuman TBC ini dia itu kuman yang menyerang paru-paru, menyerang sistem pernafasan Bu. Jadi ketika penderita TB ya Bu ya, mohon maaf, penderita TBC dia meludah di sembarang tempat. Nah, di situ ludahnya kena sinar matahari, dia kering terus terhembus angin dan terhirup orang nih Bu, terhirup orang-orang yang ada di sekitar. Nah, kalau misal orangnya daya tahan tubuhnya itu kuat Bu, orang tersebut juga gak bakal terkena penyakit TBC ini. Nah, kalau misalnya daya tahan tubuhnya lemah, kemungkinan bisa terserang Bu penyakit atau kuman bakteri Mycobacterium tuberculosa ini Bu. Nah, kalau untuk pencegahannya juga
ibu bisa melakukan imunisasi, Bu. Jangan lupa imunisasi kalau punya anak kecil ya, ibu jangan lupa diimunisasi, Bu. Mungkin ibu waktu dulu nggak ada imunisasi ya, Bu ya. Waktu dulu mungkin nggak ada imunisasi. Nama imunisasinya itu imunisasi BCG, Bu. Nanti kalau ibu nih kan punya cucu ya, Bu ya. Nah, cucunya jangan lupa dianjurin buat imunisasi BCG ya. Jangan sampai enggak, Bu ya. Nah, Ibu, bagaimana sih cara mencegah penularan TBC yang sekarang di Indonesia itu kasusnya paling banyak, Bu? Nah, cara mencegahnya, karena ibu penderita TBC, cara mencegahnya ibu harus selalu menggunakan masker, Bu ya. Kenapa? Karena untuk melindungi ibu dan keluarga-keluarga ibu. Terus jangan meludah di sembarang tempat, Bu. Nah, jangan meludah di sembarang tempat. Ibu harus sediakan tempat khusus untuk meludah. Nah, lakukan hidup bersih dan sehat. Ibu harus menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri, kebersihan rumah, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi ya, Bu ya. Ya. Baiklah, Ibu, itu untuk cara mencegahnya. Nah, untuk pengobatan TBC ini itu, Bu, yaitu paling lama 9 bulan. Ibu tahu nggak kenapa paling lama 9 bulan? Nggak tahu? Enggak ya. Ibu, karena emang si kuman TBC ini atau Mycobacterium tuberculosa ini berkembang biaknya lama, Bu. Nah, pengobatannya pun juga lama. Jadi pengobatannya itu 9 bulan itu paling maksimal. Nah, biasanya kalau untuk obat-obatan TBC ini dijual gratis, Bu. Jadi ibu dapatnya gratis, ini udah dari pemerintah. Jadi ibu tinggal ke puskesmas, nah periksa ya, terutama ibu periksa dahak terlebih dahulu ya, untuk mengetahui apakah ibu terdiagnosa TB paru atau tidak ya oleh dokter. Nanti setelah itu ibu akan dikasih obat, Bu. Obat TB ya, ibu dikasih ya. Dikasih obat ya, dikasih obat TBC oleh pihak puskesmas ya, Bu ya. Nah, ibu itu jangan sampai gak diminum ya, Bu ya. Kenapa? Karena nanti akan menyebabkan resisten, Bu, kebal obat. Jadi kalau ibu tidak meminum obat itu sehari saja, Bu, terus atau ibu nggak mau nih minum obat lagi karena bosen, karena lama waktunya, itu nggak boleh, Bu ya. Karena kalau misalnya ibu berhenti tanpa diberhentikan dokter minum obatnya, itu akan menyebabkan resisten, Bu. Resisten ya. Nanti kebal terhadap obat. Jadi ibu nanti harus berobat lagi, tapi dengan obat-obatan yang banyak, obat-obatan yang lebih dari obat yang ibu minum sekarang, Bu ya. Ibu harus, jangan lupa ya, harus rutin minum obatnya, jangan sampai ketinggalan, harus tepat waktu ya, Bu ya. Ibu harus ingat, sehat itu penting, Bu ya. Karena waktunya lama pengobatan TBC, ibu jangan sampai putus ya, Bu ya, pengobatannya. Terus harus rutin juga minum obat ya, Bu ya. Setelah itu kalau ibu udah merasa mendingan nih, di kedua bulan setelah minum obat, ibu jangan berhenti minum obat ya, Bu ya. Ibu harus konsultasi ke dokter. Sebenarnya selama 2 bulan itu bakterinya dia dorman, Bu. Dia tidur, tapi dia tetap nanti akan melakukan perkembangan, Bu. Jadi ketika 2 bulan, di fase 2 bulan biasanya penderita TBC itu akan merasa seperti orang sehat, tidak ada tanda dan gejalanya, udah berkurang, Bu. Jadi ibu jangan sampai memberhentikan minum obat ya, Bu ya. Jangan sampai berhenti minum obat ya, Bu ya.
Baiklah Ibu, penkasnya sudah selesai. Semoga ilmu yang saya berikan Iya. bermanfaat buat Ibu ya Bu ya. Iya, iya. Amalkan ya Bu ya. Iya. Baiklah Ibu, terima kasih ya atas waktunya. Iya. Sekian Ibu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.